Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur biar setiap pujian penyembahan yang sudah kami lakukan, itu terus Tuhan ada di dalam hidup setiap kami. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang tidak terbatas kuasanya Tuhan. Biar setiap kami terus mendeklarasikan baik dari kehidupan setiap kami, baik di dalam pujian penyembahan kami, semuanya Tuhan kami boleh terus meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Tidak berhenti di sini saja Tuhan, lewat setiap apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini menjadi satu pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang baik Engkau jadikan buat setiap kami. Mari Roh Kudus ajari setiap kami untuk kami boleh belajar jalan kehidupan yang Engkau sudah tetapkan dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Yuk kita belajar pagi hari ini jalan kehidupan ya saudara. Dari Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku, kepada saudara dan saya, jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Itu yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Ketika kita mau berjalan di dalam jalan kehidupan yang Tuhan beritahukan buat saudara dan saya. Ada sukacita yang berlimpah-limpah, ada nikmat yang senantiasa, tidak berkesudahan ya saudara-saudara. Tahun ini the year of joy dan harvest, the great harvest ya saudara. Biar itu kita terus bergairah, memperkatakan iya tahun ini tahun kebaikan. Tuhan memahkotai saya tahun ini dengan kebaikan. Jejakmu mengeluarkan lemak. Itu yang setiap pagi kan kita deklarasikan di Mazmur 65 ayat 11 ya saudara. Terus kita perkatakan ya saudara. Supaya kita itu mau dituntun. Jalan kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara dan saya sepanjang tahun ini. Yang namanya jalan kehidupan ya tidak semulus jalan tol ya saudara-saudara. Ada banyak pergumulan, ada banyak jalan yang harus kita lewati ya saudara. Tapi biar itu tidak membuat saudara dan saya ini, mana ya janji Tuhan, mana ya sukacitanya Tuhan yang Engkau katakan berlimpah-limpah, mana ya kenikmatan yang Tuhan janjikan di tahun ini. Kok saya belum ngalamin, ceritanya belum selesai ya saudara. Kalau di tengah perjalanan kita bawa anak kecil, datang mana ya? Masih lama enggak? Berapa lama lagi? Kok enggak datang-datang? Kok enggak datang-datang? Udah sampai belum? Terus anak kecil itu tanya ya saudara. Tapi kalau kita orang dewasa ngerti. Lihat itu, oh sebentar lagi ada petunjuk jalan berapa kilometer lagi. Nanti sebentar lagi datang. Itu kita tahu, kalau kita dewasa rohani juga kita percaya. Jalan kehidupan yang Tuhan beritahukan kepada saudara dan saya percaya. Ada sukacita yang berlimpah-limpah, ada nikmat senantiasa yang boleh saudara dan saya itu alami. Karena Tuhan itu yang mengatur jalan kehidupan saudara dan saya. Terjemahan yang lain ya saudara, kalau dibaca dari terjemahan yang lain ayat ini Mazmur 16 ini The Message katakan, di hadapanmu ada kebahagiaan yang tak terhingga.
Di tanganmu ada kesenangan yang tak pernah berakhir. Saudara. Di hadapan Tuhan ada kebahagiaan yang tak terhingga. Siapa yang bisa janjikan ada kebahagiaan yang tidak terhingga? Enggak ada selain Tuhan, ya saudara. Di tanganmu ada kesenangan yang tak pernah berakhir. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Terjemahan yang lain, versi mudah dibaca, dikatakan, engkau mengajarkan cara hidup yang benar kepadaku. Hanya bersama engkau, bersama dengan Tuhan, akan membawa sukacita yang sempurna. Tidak ada sukacita yang sempurna selain firman Tuhan yang janjikan. Berada di sebelah kananmu membuat aku berbahagia selama-lamanya. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Ketika saudara dan saya mau diajar cara hidup yang benar yang Tuhan tunjukkan, ya saudara. Kalau kita lihat deklarasi Mazmur 65 ayat 11. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Kadang-kadang gak mudeng, ya saudara. Jejakmu mengeluarkan lemak tuh yang kayak apa ya Tuhan? Kalau lemaknya sate kambing saya tahu. Tapi jejak Tuhan yang mengeluarkan lemak tuh ya kayak apa gitu ya saudara. Enggak bisa ngebayangin. Tapi Tuhan tuh hebat luar biasa. Dulu pernah dibagikan minyak lemak yang dari terap-terapannya Mahligai. Tapi kan kita sendiri sudah kecampur. Ngelihatnya itu sudah dibotolin. Ini minyak lemak, oh iya puji Tuhan dapat minyak lemak. Saya juga begitu, cuma percaya minyak lemak. Tapi lagi Jumat kemarin ya Tuhan tuh ajaib. Nunjukkan ini loh jejakmu mengeluarkan lemak. Tolong Amos bisa disetelkan sedikit videonya. Ini minyak itu keluar di lantai. Tapi ada segumpal gitu lemak putih ya saudara. Beda dengan minyak di pinggir-pinggirnya itu warnanya kuning. Tapi ini seperti kental gitu ya saudara-saudara. Nggak bisa? Ya loading. Bentar, ditunjukin ini nih supaya saudara dan saya tuh bangkit imannya. Itu loh tuh ada yang kental begitu. Itu baru saya juga ngelihat dengan kasat mata lemak yang Tuhan tunjukkan. Jejakmu mengeluarkan lemak itu tuh buktinya tuh ada tuh. Tuhan tuh ya ajaib supaya saudara iya percaya setiap firman itu nyata jadi beneran bukan cuma slogan omong kosong tuh. Ada yang kuning tapi ada yang putih-putihnya itu. Tuhan sedang menunjukkan jejakmu mengeluarkan lemak ya itu tuh putih itu ya saudara. Saya juga baru lihat, biasanya tuh ya sudah dibotolin kecampur, dibotolin sama teman-teman yang lain. Wis percaya minyak lemak, amin, terima ya saudara. Tapi Tuhan sedang menyatakan lagi buat saudara dan saya betul ini setiap deklarasi yang kita perkatakan setiap pagi Tuhan membuktikan nyata ajaib ya saudara-saudara. Jadi setiap kita ayo terus pacu hidup kita untuk berjalan di dalam cara hidup yang benar seperti yang Tuhan mau. Karena Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah jalan. Saudara dan saya tetap percaya ada jalan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan yang pasti setiap kegenapan firman yang kita deklarasikan itu nyata, ada buktinya. Jadi tidak pernah kembali dengan sia-sia, beneran itu ya saudara-saudara. Terus katakan kepada jiwa kita, Yesus adalah jalan. Sekalipun saya belum lihat,
nanti ujungnya saya lihat pasti saya sampai. Yang namanya jalan kehidupan itu bukan jalan tol, mulus ya saudara. Tapi biarlah lewat pergumulan itu membuat saudara dan saya itu punya pengenalan akan Tuhan. Iman kita itu terus diperkuat bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak pernah jalannya itu salah, sekalipun mungkin. Mana ya jalannya, mana ya itu janji firman-Nya, kok saya belum menikmati. Belum selesai jalannya ya saudara. Terus saja percaya. Akulah jalan, iya Tuhan, Engkaulah jalan. Pasti sampai nanti ujungnya saya akan menikmati. Saya akan mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Saya akan menikmati janji Tuhan, kenikmatan buat saya itu di tahun 2025 ya saudara. Karena janjinya itu nyata, Tuhan sudah buktikan itu. Mazmur 65 ayat 11 di taman. Jadi tetaplah pegang, Yesus adalah jalan. Kita doa Tuhan, Tuhan terus beritahukan jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku supaya gak nyasar ya saudara. Kalau kita di jalan tol kita perlu rambu-rambu, mau ke Bandung belok kiri. Kalau kita tidak mengikuti, ya nanti nyasar terus sampai ke Jakarta ya saudara. Kalau dari Sion pernah sekali waktu kita itu ngobrol, jadi tuh rambu-rambunya kelewat, wah bablas, mestinya ke kiri terus ya Tuhan. Jadi harus cari belokan U-turn untuk kembali ya saudara, ke posisi yang benar. Demikian juga saudara dan saya. Ketika kita ini tidak menjaga cara hidup yang benar yang Tuhan tetapkan, seringkali kita tuh blasar, jalannya salah ya saudara. Tapi kita punya Roh Kudus, ayo balik. Supaya kita itu tetap ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Tuhan Roh Kudus itulah yang menolong saudara dan saya. Beritahukan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Tunjukkan jalan-jalan-Mu. Mana yang harus saya pilih. Kadang kita ke kiri, kadang ke kanan. Kita harus diam. Itu pekerjaan Roh Kudus yang menolong saudara dan saya. Yang kedua adalah mengikut Yesus. Ya saudara. Kita tahu kita punya Tuhan yang sebagai jalan. Kita ikuti jalan yang Tuhan tetapkan. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada banyak orang katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi ketika saudara dan saya pegang Tuhan Yesus sebagai terang dunia, sebagai penuntun jalan saudara dan saya, kita harus ikuti. Supaya apa? Alkitab yang bilang, Tuhan Yesus itu terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau senter sedikit aja, kecil ya saudara, kita tahu di dalam kegelapan itu menuntun saudara dan saya. Di mana pintunya? Oh di sana pintunya, oh di sini jalannya, kelihatan ya saudara ketika ada terang. Demikian juga ketika terang dunia itu menuntun saudara dan saya, kita ikuti jalannya, kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Itu janji firman. Bagian saudara dan saya yang mengikuti terang Tuhan itu ya saudara. Karena kita seringkali punya konsep, punya pemikiran, jalannya begini, kalau ini ya begini nantinya. Itu jalan keluar manusia. Ya, belum tentu jalan Tuhan. Kalau sudah kepentok nanti iya Tuhan ampun ya saudara. Balik ke jalan yang benar yang Tuhan mau. Seringkali manusia itu seperti itu. Karena kadang-kadang cocoknya begini ini menurut manusia nih, benernya begini. Tapi belum tentu benar kata Tuhan. Ya saudara. Oleh sebab itu ayo belajar. Cara yang benar yang jalan yang Tuhan tetapkan buat saudara dan saya.
jalan kehidupan yang mau saudara dan saya itu jalani. Supaya apa? Goalnya tahu, oh iya nanti ada sukacita yang berlimpah-limpah, ada nikmat senantiasa, boleh saudara dan saya alami. Ya saudara, kita ini sedang bergumul untuk ke Uganda, bukan? Pergi ke Uganda. Kalau mikir ya saudara, secara pemikiran semua teman-teman juga pasti mikir, aduh biayanya amat sangat besar. 80 juta kurang lebih ya saudara. Saya berdua tinggal dikali saja. Kayaknya gak terjangkau ya saudara. Tapi Ibu Nani bilang nge-push, ayo daftar. Melangkah dengan iman. Ya. Daftar. Caranya gimana bayarnya? Ya nggak tahu, Ibu Nani juga. Nanti caranya Tuhan. Tapi kita ayo bareng-bareng. Ikut pemimpin ya saudara. Ikut Tuhan nggak kelihatan. Ikut pemimpin aja yang dulu yang kelihatan. Yang ada di tengah-tengah saudara dan saya. Ikut dulu. Daftar. Ya daftar dengan iman. Percaya nanti waktunya tiba. Tuhan yang menyediakan. Jadi saudara, kita ini orang-orang Sion lagi ayo bareng-bareng. Percaya, ikuti jalan Tuhan. Ikuti dulu pemimpin yang ada di tengah-tengah kita. Tuhan gak kelihatan, lebih-lebih lagi. Pemimpin saja kita gak ikut ya saudara-saudara. Itu yang saya rasakan sekarang. Wis, Ibu Nani bilang daftar. Wis pokoknya daftar dulu. Caranya gimana? Ya nggak tahu. Saya juga, uangnya ada belum? Ya belum ada. Paspor aja belum ada Bu. Daftar pakai nama paspor kata saya bilang. Supaya nanti kalau waktunya tiba tinggal dikirim tuh semua nama cocok dengan paspor. Bayar DP nanti langsung ke travel bukan sama saya. Saya cuma nyatet nama doang ya saudara-saudara. Jangan bayar sama saya, jangan langsung nanti. Tapi maksudnya namanya harus cocok dengan paspor. Supaya kalau Tuhan izinkan saudara dan saya berangkat, itu datanya sudah cocok sama paspor ya. Paspor aja belum ada Bu, paspor belum bikin, ya bikin. Paspornya habis, belum diperpanjang, iya diperpanjang. Itu langkah iman. Pemimpin kita menganjurkan seperti itu, ya wis ikut saja saudara. Ikut saja. Gimana kita mau ikut terang yang Tuhan bilang terang dunia. Kalau sama pemimpin saja, aduh Ibu Nani itu ya saya gak punya uangnya. Ya sudah itu urusan Tuhan. Tapi ikuti apa yang pemimpin saudara dan saya itu beritahu. Supaya apa? Supaya bareng-bareng kita itu bisa menggenapi apa yang Tuhan mau. Ya saudara-saudara. Caranya gimana? Ya caranya Tuhan. Masing-masing nanti punya pengalaman sendiri sama Tuhan. Jadi kesaksian. Lewat setiap apa yang kita alami itu bisa menjadi kesaksian. Iya. Tuhan itu tolong saya. Tuhan itu buka jalan buat saya. Kalau kita tidak berani melangkah dengan iman, itu semua kayaknya stop sampai di situ. Ayo terus sampai firman itu jadi nyata dalam hidup saudara saya. Tuhan sudah membuktikan jejakmu mengeluarkan lemak itu, percaya. Benar loh yang setiap saudara dan saya perkatakan di firman setiap pagi dalam pengakuan iman. Iya, buktinya ada tadi ya saudara. Karena Yesaya 55 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu Tuhan sudah menggenapi janji firman Tuhan. Jejakmu mengeluarkan lemak itu Tuhan sudah buktikan. Apa yang Tuhan perkatakan itu nyata. Bisa kita lihat, bisa kita secara kasat mata itu saudara dan saya itu bisa menikmatinya ya saudara. Sekalipun belum dibagi, jangan minta. Itu minyak perjanjian Tuhan belum suruh untuk dibagikan. Jadi cuma lihat gambarnya doang.
percaya firman jadi nyata dalam hidup saudara dan saya. Saudara, ayo tetap terus perkatakan firman iman. Roma 10 ayat 8 dikatakan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi ayo terus deklarasi, saya percaya tahun ini tahun kebaikan. Saya percaya saya akan menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Terus diperkatakan, karena itu janji firman. Supaya apa? Supaya menjadi nyata dalam hidup saudara dan saya pada waktunya Tuhan, ya saudara. Kita belajar dari Abraham. Abraham itu dapat janji, ya saudara. Keturunanmu nanti akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tapi bertahun-tahun tidak ada tanda-tanda. Sampai katanya Alkitab bilang sudah menopause, sudah tidak ada mungkin untuk Sarah itu punya anak. Tidak ada kemungkinan secara manusia, ya saudara. Tapi Alkitab nulis Roma 4 ayat 17 sampai 21. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa, ini Abraham, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya bahwa Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya Abraham tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah Abraham diperkuat dengan imannya dan ia memuliakan Allah. Ya saudara. Saudara dan saya, ayo perkuat iman kita dengan deklarasi, perkuat iman kita dengan membaca firman, perkuat kita dengan kita percaya setiap apa yang Tuhan firmankan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Seperti Abraham lakukan, berharap juga dan percaya. Sekalipun waktu itu mungkin belum melihat, tidak ada tanda-tanda Sarah itu hamil. Tapi tetap janji Tuhan itu terjadi dan tergenapi. Saudara dan saya, biar kebenaran firman membawa saudara dan saya ini untuk tetap mengikuti apa yang Tuhan mau, Tuhan tetapkan dalam hidup saudara dan saya. Karena saudara dan saya itu punya hubungan dengan Tuhan, punya kedekatan dengan Tuhan, sehingga jalan-jalan Tuhan itu kita bisa ikuti, kita bisa gitu ya. Iya ini saya percaya, sehingga dengan firman yang saudara dapatkan, saudara deklarasikan, timbul iman. Terus iman itu sampai menjadi nyata dalam hidup saudara dan saya. Firman jadi daging, ya saudara. Amsal 3 ayat 6 versi mudah dibaca. Dan setiap langkahmu ingatlah apa yang dikehendaki Allah. Jadi ingat firman Tuhan, dan ia akan menolongmu melakukan yang benar, ya saudara. Dengan cara yang benar kita ikuti kehendak Allah dengan baca firman, dengan deklarasi, dengan kita punya keintiman dengan Tuhan. Seringkali noise itu membuat saudara dan saya itu runtuh. Ke Uganda ngapain, ongkosnya aja besar, ke sana ngapain, ya saudara. Itu tidak membangun. Dalam nama Yesus kebaskan semua. Saya percaya, saya menggenapi apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, saudara dan saya. Supaya kita itu tetap terus maju dan maju, punya gelora api cinta untuk kita ini menggenapi apa yang dikehendaki Allah, ya saudara. Ayo sama-sama bareng-bareng
kita semua sedang berdoa dan bergumul, Tuhan, Engkau yang menyediakan duitnya, bisa saya ikut berangkat ke Uganda. Biar jalan kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara dan saya, itu saudara dan saya itu terus mengikutinya, terus berjalan dan sampai waktunya saudara akan melihat, iya betul, sukacita yang daripada Tuhan itu berlimpah-limpah dalam hidup saudara dan saya. Kenikmatan itu senantiasa menjadi bagian hidup saudara dan saya. Kebahagiaan itu benar-benar boleh saudara dan saya alami. Yang namanya bahagia itu gak bisa diukur sama uang ya saudara-saudara. Biar ini memacu, ayo bareng-bareng kita menguatkan iman percaya kita bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menggenapi. Kemarin Bom bilang Tuhan pegang kendali. Biarlah kita juga tetap percaya Tuhan yang pegang kendali dalam hidupku. Karena Engkaulah jalan. Saya mau terus belajar mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Dengan cara yang benar. Seperti yang firman Tuhan katakan. Rambut di kepala saja, kata Alkitab. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Siapa yang bisa ngitung rambut saudara dan saya? Itu firman Tuhan ya saudara. Tetap percaya kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Biar Tuhan yang mengatur jalan hidup saudara dan saya. Seperti pujian tadi. Atur hidup saya Tuhan dengan cara yang benar. Kalau sudah melenceng, ayo tarik Tuhan. Tarik saya supaya saya ada di dalam jalan kehidupan yang Engkau mau. Supaya kita itu bisa menikmati setiap kebenaran firman yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara dan saya. Bukan kata orang, bukan dengar arahan orang, tapi arahan firman Tuhan. Rambu-rambu firman Tuhan itu kita ikuti, kita jalani. Ujungnya kita akan sampai jalan kehidupan buat saudara dan saya bisa menikmatinya. Amin, amin. Kebenaran firman Tuhan biar memacu, mendorong setiap kita. Ayo tetap percaya bahwa Yesus adalah jalan. Kita ikuti jalannya Tuhan seperti yang Tuhan mau. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jalan kehidupan. Jadi saudara tak ajak membayangkan ya, di depan saudara itu ada jalan. Kalau di sini kan Jalan Sudarsono ya kan. Nah, begitu saudara masuk dari Jalan Kesambi ya, begitu mengkol, kalau dari Jalan Kesambi sebelah sini mengkol ke kanan, begitu saudara masuk, itu sudah masuk, saudara berada di Jalan Sudarsono. Bayangin ya, kalau saudara itu berjalannya dari Jalan Dr. Cipto, begitu saudara belok kiri, di situ ada tulisan Jalan Sudarsono, betul kan? Nah, begitu saudara masuk, itu berarti saudara sudah jalan di Jalan Sudarsono. Nah, sekarang ini ada satu jalan, namanya jalan kehidupan. Nah, dikatakan Tuhan itu merindukan saudara dan saya itu berjalan di jalan itu. Nah, pada saat saudara berjalan di situ, namanya kan jalan kehidupan. Kehidupan itu berasal dari ada kata-kata hidup, depannya ada ke, belakangnya ada an. Ya. Jadi sebetulnya artinya adalah itu jalan hidup. Saudara bayangkan ya, berjalan di jalan yang hidup, jalannya hidup ya. Siapa sih itu? Yesus Kristus Tuhan. Hidup, arti hidup itu adalah begini, kalau namanya hidup itu bergerak ya. Orang tidur, tapi kalau orang itu hidup, dia itu bergerak, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang telentang, betul nggak? Tapi kalau orang mati nggak bisa
guling ke kiri, guling ke kanan nggak bisa, tidak ada gerakan. Tapi kalau nama hidup itu bergerak. Hidup itu ada pertumbuhan. Hidup itu ada sesuatu hal yang berjalan terus, mau mundur atau mau maju, itu hidup. Nah, kalau saudara bayangkan aku berjalan dan berada di dalam jalan kehidupan, berarti Tuhan merindukan kalian itu ada pertumbuhan, ada kehidupan, ada perkara-perkara yang makin hari makin mengerti, oh jalannya ini. Ya, saudara, awal tahun saya ngomong bahwa hidup saudara itu setiap orang punya buku 365 halaman. Ingat ya. Nah, dalam kita itu menjalani hidup sehari demi sehari itu sama dengan kehidupan selembar demi selembar, sehari demi sehari. Saudara, ternyata setiap kita punya kehidupan hari demi hari. Dulu sampai sekarang itu kadang-kadang kita lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Apa yang pernah kita alami dan yang akan kita alami itu Tuhan sangat tahu dan tidak pernah lupa. Kemarin waktu saya sedang merenungkan akan apa yang kemarin saya dapat sesuatu penglihatan yang saya nggak mau cerita di sini, nggak akan ceritain ya. Cuman waktu saya mendapatkan suatu penglihatan di taman ya, lalu malamnya saya merenungkan. Nah, merenungkan perenungan bersama dengan Tuhan. Lalu Tuhan tuh mengingatkan, nih, kamu kan pernah mengalami begini. Kamu kan pernah mengalami begini. Saya sampai diingatkan. Oh iya, sudah rada lupa sih. Tapi Tuhan itu mengingatkan, kamu waktu mengalami begini, engkau itu bisa mengatasi. Waktu kamu mengalami begini, engkau tuh bisa mengatasi. Itu. Sampai saya bilang, itu zaman dulu masih udah lama. Tapi ternyata itu Tuhan itu tidak pernah lupa dengan apa yang kehidupan saudara dan saya. Jadi saya berdoa, biarlah kita itu mengisi lembaran demi lembaran yang kita akan jalani. Kan lembaran yang Januari kan sudah Pol, ya kan? Sudah tanggal 31 Pol. Ini sekarang udah tanggal 4 ya kalau tidak salah. Ya. Nah, jadi kita harus hidup dalam lembaran-lembaran yang tertulis, dan ternyata yang ditulis itu Tuhan tidak pernah melupakan. Jadi kalau kamu isi ya, setiap lembaran itu menyenangkan hati Tuhan ya, dan kau mengalami kemenangan demi kemenangan, itu yang membuat kita bisa hidup yang dinamakan dalam kenikmatan ya. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita berjalan dalam jalan kehidupan ya. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pujian penyembahan selama 1 jam ini ya Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau terus kerjakan di tempat ini. Terima kasih untuk semuanya. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu akan jalan-jalan yang kehidupan yang Kau berikan buat kami, supaya kami tetap ada dalam posisi yang berkenan di hati-Mu, terus posisi yang on Tuhan. Inilah yang kerinduan kami. Siapkan hati kami sebentar sore untuk kami menerima akan poin-poin yang harus kami lakukan, dan kami harus jalani Tuhan dalam jalan kehidupan ini supaya kami
selalu hidup karena kami ada di jalan kehidupan. Terima kasih Bapak, siapkan hati, jiwa dan pikiran kami supaya kami bisa datang tidak terlambat. Kami ikut ambil bagian dalam pujian penyembahan. Kami mempersiapkan diri kami membawa wadah yang besar untuk mengisi akan wadah kami dengan setiap benih firman yang akan Engkau berikan kepada kami sebentar sore. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap berdoa buat setiap akan kaum Lewi-Mu Tuhan yang akan memimpin pujian dan penyembahan. Kaum Lewi-Mu yang melayani di dalam multimedia. Kaum Lewi-Mu Tuhan yang akan menari di hadapan-Mu. Kaum Lewi-Mu Tuhan yang akan bekerja sebagai asyir. Tuhan, kami persembahkan semua persiapan yang saat ini ada. Biarlah benar-benar kami siap di dalam melayani Engkau. Sore adalah kebaktian Tuhan. Sore adalah benar-benar acara-Mu Tuhan. Kebaktian akbar. Kami mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Kami mempersiapkan diri untuk menjalani dalam bulan yang kedua ini. Untuk tetap hidup dalam jalan kehidupan. Terima kasih untuk semuanya ya Bapak. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa Bapak. Semua peralatan yang ada di tempat ini, Engkau yang akan menolong sehingga pada saat streaming tidak ada gangguan. Demikian juga semua Tuhan, semua peralatan yang ada Engkau kuduskan di tempat ini sehingga tidak akan dijamah oleh kuasa kegelapan. Semua aliran listrik berjalan seperti yang Engkau kehendaki dan semua berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa yang di surga. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami Prabowo. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden kami Bapak Gibran. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk semua kabinet, semua menteri, semua jajaran angkatan darat, laut dan udara. Dan semua Tuhan yang mengambil bagian di dalam pemerintahan. Kami juga berdoa untuk kepala-kepala daerah di seluruh provinsi yang ada. Kau memberkati mereka, beri kekuatan, beri kemampuan, terutama berikan kepada mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan. Sehingga dapat melakukan bagiannya seperti yang Engkau mau. Bapak, kami juga berdoa saat ini. Biarlah Engkau berikan dan pegang kendali negara kami. Di mana negara kami ini selalu digoncangkan Tuhan. Dengan provokasi-provokasi. Dengan noise-noise yang ada. Dengan roh ketidakpuasan. Tuhan, kami tahu kalau roh ketidakpuasan itu bukan berasal daripada-Mu. Kami minta di dalam nama-Mu Engkau redam semuanya Tuhan. Berikan jalan pikiran yang benar-benar berasal daripada-Mu. Bahwa kami semuanya adalah penduduk Indonesia yang mempunyai kerinduan untuk memajukan Indonesia, bukan meruntuhkan Tuhan. Buat kami benar-benar Tuhan mengerti setiap warga negara dan setiap orang yang ada di Indonesia ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap minta damai sejahtera-Mu terus turun atas bangsa dan negara kami. Bapak, kami juga berdoa untuk lawatan Tuhan. Kami mau minta waktu yang berasal daripada-Mu. Lawatan ke Uganda, lawatan ke pulau-pulau, lawatan ke benua-benua. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Engkau nyatakan bahwa Engkau lakukan perkara yang ajaib Tuhan. Biarlah kami melakukan seperti yang Engkau mau. Kemanapun Tuhan Engkau utus kami, buat kami menikmati Tuhan. Karena kami mau menikmati tahun ini. Kami akan berjalan di dalam kebaikan-Mu.
Kami akan melakukan apapun yang Engkau perintahkan, dan kami akan menikmati Tuhan. Dimanapun juga Engkau perintahkan kami akan menikmatinya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya lawatan-Mu akan terjadi. Bapa, kami percaya Kau akan sediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini juga kami minta kekuatan yang daripada-Mu, kesehatan yang daripada-Mu, daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Tuhan, sekalipun banyak sekali keadaan cuaca yang seperti ini, tapi kami percaya daya tahan tubuh Kau berikan buat kami. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu, kami minta perlindungan-Mu, keluputan-Mu dari apa yang bakal terjadi dengan Megatrust. Engkau yang akan mengendalikan segala-galanya, dan Engkau pun yang akan meluputkan kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau menyediakan jalan kehidupan buat kami mau menjalani jalan kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdiri, kita akan masuk di dalam pengurapan. Bapa, terima kasih. Engkau yang memeliharakan kami. Dan saat ini yang ada di tangan kami adalah minyak supranatural. Minyak yang tidak dijual di dunia ini. Minyak yang berasal dari surgawi. Biarlah kami, hidup kami dalam nama Tuhan Yesus, hidup dalam supranatural. Kami oleskan pada mata kami, pada telinga kami, pada bibir mulut kami, dan hati kami. Terus Tuhan, seluruh hidup kami biar hidup dalam supranatural. Perkara-perkara yang tidak baik Engkau kikis habis dalam hidup kami ya Tuhan. Ini tangan kami Tuhan, tangan yang akan kami pakai untuk bekerja hari ini. Ini kaki kami yang akan kami pakai untuk berjalan menjalani kehidupan kami pada hari ini. Hanya Engkau yang memimpin kami. Hanya Engkau yang memberi berkat buat kami. Hanya Engkau yang menyediakan perkara-perkara yang indah buat kami. Siapkan hati kami untuk kami menerima semua yang indah Tuhan. Semua yang menjadi jatah kami terima hari ini Tuhan. Dan kami mau berjalan dalam jalan kehidupan. Kami lepas daripada semua perkara yang tidak benar. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan sepanjang hari ini kepadamu Bapa. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.